Perkenalkan, namaku Randy, aku tinggal di kota P, Jawa Timur. Tinggiku 169 cm dan beratku 52 kg. Saat ini aku sedang kuliah di salah satu universitas ternama di Jawa Timur. Sekarang aku ingin langsung bercerita tentang pengalamanku dengan istri pemilik kos tempat aku tinggal. Awalnya, semua berawal dari nilai akademiku yang sangat memuaskan. Seperti janji ayahku, jika nilainya baik, aku akan dikirim ke luar kota untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Akhirnya, aku memilih kota P dan berhasil mendapatkan rumah kos yang sesuai dengan keinginanku, yaitu rumah kos milik Pak Hari. Kebetulan Pak Hari adalah teman lama ayahku. Pak Hari sendiri adalah orang yang sangat sibuk bekerja, bahkan sering keluar kota dalam waktu lama. Pak Hari memiliki istri yang sangat cantik, namanya Bu Reni, umurnya 39 tahun, lebih muda 3 tahun dari suaminya. Bu Reni rajin merawat diri, meskipun sudah memiliki 1 orang anak yang sedang kuliah di luar negeri. Penampilannya masih terlihat sangat menarik dan proporsional. Hal itulah yang membuatku sangat tertarik pada keindahan dan anugerah yang dimiliki Bu Reni. Sesampainya di rumah Pak Hari, aku disambut oleh beliau dan istrinya. Mereka kemudian mengantarkanku ke kamar. Aku agak sungkan dengan perlakuan mereka yang sangat ramah. Aku mendapatkan kamar yang cukup nyaman. Karena aku adalah anak dari teman lama Pak Hari, aku bahkan diberi kamar yang berada dalam satu ruangan dengan mereka. Rumah kosnya sebenarnya sudah penuh, tetapi karena tidak enak dengan ayahku, akhirnya aku diberi kamar khusus itu. Setelah itu, aku berkeliling melihat-lihat situasi di sekitar rumah. Sore harinya, aku duduk di ruang keluarga. Pak Hari datang menghampiriku dan memberitahu bahwa dia harus pergi keluar kota. Dia juga meminta maaf karena tidak bisa menemaniku. Aku dan Bu Reni pun mengantarnya sampai ke pagar rumah. Setelah itu, aku kembali duduk menikmati suasana sore sambil menonton televisi. Tiba-tiba, dari belakang muncul sesosok wanita yang sangat menawan. Wanita itu adalah Bu Reni, yang mengenakan piyama dan langsung menghampiriku. "Ren, kamu suka nggak tinggal di rumah ini?" tanya Bu Reni sambil duduk di kursi yang ada di depanku di ruang tamu itu. "Suka banget, Bu. Kayaknya aku kerasan banget tinggal di rumah ini," jawabku sambil curi-curi pandang. "Kamu bisa bantuin Ibu Ren?" tanya Bu Reni lagi, seraya menatapku dengan raut wajah yang penuh harap. "Bantuin apa, Bu? Kalau saya bisa, pasti dengan senang hati akan melakukannya untuk Ibu," jawabku lugu. Ibu hari ini merasa sangat lelah dan capek. Entah kenapa Ibu juga jadi bingung, jelas Bu Reni, sambil matanya mulai terlihat aneh. "Terus, apa yang bisa saya bantu, Bu?" tanyaku, berpura-pura tidak tahu, padahal aku sudah menduga bahwa Bu Reni mungkin meminta bantuanku untuk memijat. Ibu minta tolong dibantu mengendorkan otot-otot yang kaku. "Kamu bisa, kan?" sahut Bu Reni sambil mengangkat salah satu kakinya untuk disilangkan. Dalam kesempatan itu, aku bisa melihat sesuatu yang begitu indah. Wah, kebetulan sekali. Sebentar lagi aku bisa melihatnya dari dekat. Apalagi, sejak pertama kali bertemu dengannya, aku hanya bisa membayangkan seperti apa bentuknya. Pikiranku pun melayang. Setelah menyampaikan kesanggupanku, Bu Reni langsung mengajakku ke kamarnya. Ketika kami sampai di kamar, Bu Reni masih berdiri dan mulai menyingkirkan piyamanya. Aku kaget dengan apa yang dilakukannya. Namun, dengan santai, Bu Reni mengambil minyak untuk mempermudah pekerjaanku. Setelah itu, Bu Reni menarikku lagi. Tanpa basa-basi, aku pun melaksanakan tugas baruku itu dengan setengah hati. Aku merasa yakin bahwa permintaan tolong Bu Reni hanyalah sebuah cara untuk mendapatkan sesuatu yang lain dariku. Dan benar saja, setelah beberapa saat, Bu Reni berbalik, membuatku terbelalak. "Ren, sebenarnya Ibu tidak benar-benar lelah. Ibu hanya mencari cara agar kamu bisa Ibu ajak ke sini," ucap Bu Reni dengan mata yang sayu. "Jadi,
Maksud ibu apa? Tanyaku, berpura-pura tidak mengerti. Bu Reni kemudian menarikku dan langsung memulai. Awalnya, aku masih bingung harus bagaimana, tetapi akhirnya aku bisa mengikuti alur yang telah diciptakan oleh Bu Reni. Saat kami sedang asyik-asyiknya, tiba-tiba turun hujan yang semakin lama semakin lebat. Suasana hujan itu menambah romantis dan menyenangkan momen tersebut. Namun ketika Bu Reni memintaku menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, aku justru merasa kesulitan. Beberapa kali aku mencoba, tetapi selalu gagal. "Kenapa sayang?" tanya Bu Reni dengan penuh kasih sayang. "Maaf Bu, sulit ya ternyata," sahutku malu-malu. "Randy, berarti kamu benar-benar belum pernah?" tanya Bu Reni. Terlihat senang. "Iya, Bu, maafkan saya, ya," ucapku sambil menunduk. "Tidak apa-apa Ren, justru ibu senang sekali kalau kamu belum pernah," ucap Bu Reni sambil membantuku mengatasi kesulitan itu. Akhirnya, aku pun berhasil dengan sempurna. Untungnya, meskipun aku masih pemula, aku tidak mengecewakan Bu Reni. Aku tidak sampai kedodoran duluan sebelum Bu Reni, dan hal itu membuatnya takjub. Beberapa puluh menit kemudian, Bu Reni meraih puncaknya, dan tidak berselang lama, aku pun menyusul. "Randy, terima kasih ya," bisik Bu Reni setelah kami beristirahat sejenak. "Saya yang harus berterima kasih, Bu," ucapku sambil tertawa senang. Hari itu pun berakhir dengan indah. Setelah kami berdua makan bersama dan menonton televisi sejenak untuk melepas lelah, Bu Reni kembali mengajakku. Tanpa berlama-lama, aku langsung mematikan televisi dan mengikutinya ke kamar. Malam itu terasa seperti bulan madu, karena Bu Reni dengan penuh kasih sayang terus memberikanku pengalaman-pengalaman berharga. Di hari itulah aku baru tahu bahwa Pak Hari, suami Bu Reni, ternyata telah menikah dengan wanita lain. Namun Pak Hari tidak mau menceraikan Bu Reni. Dengan kehadiranku di rumah itu, Bu Reni merasa sangat terbantu. Dia sangat menyayangiku, bahkan uang jajanku saat kuliah tidak pernah habis berkat bantuannya. Sejak itu, Bu Reni tidak lagi kesal saat suaminya pergi ke istri mudanya. Ya bahkan dia berharap suaminya sering-sering pergi ke sana. Menurut Bu Reni, saat bersamaku lebih membahagiakan daripada saat bersama suaminya. Selama aku kuliah di Kota P, hubunganku dengan Bu Reni terus berlanjut. Setiap ada kesempatan, terutama ketika suaminya pergi ke rumah istri mudanya, kami melanjutkan apa yang telah terjadi. Bahkan, ada satu kejadian yang sungguh tidak pernah aku sangka. Suatu sore, ketika Pak Hari sedang ada di rumah, aku merasa sangat membutuhkan Bu Reni. Aku pun memberikan kode rahasia padanya, dan sungguh di luar dugaan, malam harinya sekitar jam 12, Bu Reni tiba-tiba masuk ke kamarku yang tidak aku kunci. "Bu Reni, kok bisa ke sini?" tanyaku. Senang sekaligus khawatir kalau Pak Hari tahu. "Tenang saja sayang, suami ibu sudah tidur pulas. Biasanya, kalau sudah begitu, dia tidak akan bangun sebelum jam 6 pagi, jelas Bu Reni sambil tersenyum. "Tapi Bu," ucapku, ragu. "Sudahlah, tadi sore kamu kan kasih kode rahasia ke ibu. Kamu kangen dapat jatah kan?" ucapnya sambil mempersiapkan diri. "Iya Bu," sahutku. "Nah, jadi tunggu apa lagi?" Akhirnya malam itu dengan suasana yang penuh perasaan senang dan takut, kami menciptakan sebuah sensasi yang luar biasa. Itulah pengalaman yang tidak pernah aku lupakan ketika aku mendapat pelajaran istimewa dari istri Pak Hari. Sekian dan terima kasih.